Dulu Mengenai 300 triliun terus terang saya tidak lihat di dalam surat itu, nggak ada angkanya. Jadi saya nggak tahu juga 300 triliun itu dari mana angkanya. Nanti saya akan. Desakan agar Sri Mulyani mundur dari Menteri Keuangan sempat menjadi trending di Twitter. Namun, apakah langkah itu perlu? Haruskah Sri Mulyani mundur dari jabatannya? Mari kita simak faktanya secara objektif. Desakan ini mencuat usai Menko Polhukam Mahfud MD membongkar dugaan pergerakan dana tak wajar sejak tahun 2009 yang totalnya hingga kini mencapai 300 triliun rupiah. Menurut Mahfud, angka sebesar itu diperolehnya dari laporan intelijen keuangan. Nah, sebagaimana diungkapkan Mahfud, sejak 2009 hingga 2023 setidaknya sudah terjadi 4 kali gonta-ganti menteri. Lantas, apakah semua dosa ini harus ditanggung Sri Mulyani? Rasa-rasanya tidak adil kalau kita beranggapan demikian. Sri Mulyani seakan hanya dijadikan tumbal untuk menutup sistem kebobrokan yang sudah lama dibangun para mafia keuangan di institusi tersebut. Memangnya kalau Sri Mulyani mundur, masalahnya selesai? Kan tidak juga. Hal yang paling mendesak adalah aksi membersihkan Kementerian Keuangan dari sarang penyamun. Buktinya jelas, sudah 4 kali ganti menteri, namun tidak menghasilkan perubahan berarti dalam membersihkan pejabat tinggi yang gemar mencuci uang haram. Karena itu, tuntutan kita sebagai masyarakat harus tertuju ke akar persoalan. Jangan sampai kita terjebak dalam permainan opini para mafia untuk mengaburkan fakta yang sebenarnya. Ya mirip-mirip kasus Sambo lah. Bukan Kapolrinya yang diganti, tetapi mendorong Kapolri untuk membersihkan institusinya dari geng-geng mafia yang sudah lama bercokol di sana. Saat ini reputasi Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan Indonesia cukup tinggi karena ia dianggap mampu mengelola keuangan negara dengan baik dan efisien. Di bawah kepemimpinannya, Indonesia berhasil mencatat pertumbuhan ekonomi yang stabil dan inflasi yang rendah. Indonesia bahkan mendapat pujian dari IMF sebagai titik terang di tengah suramnya ekonomi dunia. Selain itu, Sri Mulyani juga dikenal sebagai sosok yang berani melakukan reformasi di sektor keuangan dan perpajakan, serta memberantas korupsi melalui penerapan sistem e-budgeting yang transparan dan terbuka. Ia juga mampu memperkuat kebijakan perpajakan, termasuk dengan memperlakukan sistem teks amnesti yang berhasil mengumpulkan pendapat negara sebesar 135 triliun. Ia juga nekat mengganggu pengusaha dan politisi di Indonesia yang tidak taat pajak, meski dirinya harus disingkirkan dari Menteri Keuangan di era SBY berkuasa. Semua fakta ini adalah bukti bahwa Sri Mulyani punya niat baik dan integritas yang mumpuni. Ia masih dibutuhkan Indonesia. Di tengah badai besar yang sedang menghantam Kementerian Keuangan saat ini, kita seharusnya mendukung Sri Kandi hebat ini agar punya keberanian membersihkan institusinya. Barangkali Bu Sri saat ini sudah menghitung bahaya dan ancaman yang bakal menimpanya jika berani membongkar borok mafia yang sudah lama bersembunyi. Karena itu, dukungan rakyat sangat dibutuhkan agar keberaniannya menjadi bulat dan menjadi tekad pemberantasan korupsi. Kalau rekayasa Sambo saja bisa terbongkar karena suara kritis netizen, mengapa hal serupa tidak kita lakukan untuk Bu Sri Mulyani? Tekadnya sudah ada, apalagi ia sudah berkolaborasi dengan Pak Mahfud untuk mengusut pergerakan dana tak wajar sebesar 300 triliun tersebut. Saya yakin ketika kedua tokoh ini bersatu, maka kekuatan orang baik semakin terkonsolidasi untuk melawan geng mafia. Kita beri waktu kepada Bu Sri dan Pak Mahfud untuk mengusut tuntas kasus ini sampai ke akar-akarnya. Jika mereka gagal, tidak berani, dan malah terbukti membackingi mafia keuangan, barulah kita turun ke jalan menuntut mereka untuk mundur dari jabatan.